Silakan diaktifkan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diaktifkan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi di minggu kedua ini di mata kuliah perilaku konsumen. Kita akan membahas mengenai motivasi dan kebutuhan. Untuk materi yang kedua ini, saya akan memulai membahas dulu masalah kebutuhan. Kalau itu sudah rampung, baru kita beranjak ke motivasi. Kita akan mulai menjelaskan dengan mengingat kembali atau mereview model pengambilan keputusan konsumen. Di minggu lalu kita sudah melihat beberapa definisi atau konsep perilaku konsumen yang pada intinya di setiap definisi itu menekankan pada aspek bagaimana seseorang itu sebelum memutuskan pembelian, kemudian proses pembelian, dan setelah pembelian. Nah, kalau itu digambarkan dalam satu model, bisa dilihat di slide yang saya tampilkan, bahwa keputusan pembelian konsumen itu bisa dibagi dua faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal seperti yang dilihat di model ini, gambar ini, itu bisa saja berupa usaha pemasaran yang dilakukan oleh perusahaannya. Nah, bagaimana perusahaan itu memproduksi. Ya, halo. Ya, memproduksi, menawarkan produknya, kemudian promosi, harga, dan distribusi. Kalau lingkungan yang lainnya yang eksternal, ya, sosial budaya, keluarga, kelas sosial, budaya, itu menjadi faktor-faktor yang pengaruh perilaku keputusan pembelian konsumen. Ada juga faktor internal. Faktor internal ini ada di dalam diri si konsumen. Ini ada beberapa ya, ada motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, sikap. Nah, untuk kali ini kita lihat dulu bagian motivasi. Namun untuk membahas motivasi, kita harus memahami dulu konsep kebutuhan dalam perilaku konsumen. Oke ya, jadi nanti kita fokus di bagian internal, faktor motivasi, dan kita kaitkan dengan kebutuhan. Nah, kemudian di bagian ketiga itu kan keluaran. Sudah ada proses pembelian dan ada proses setelah pembelian. Jadi ini untuk mereview saja konsep dasar perilaku konsumen dari definisi-definisi yang kita sudah bahas minggu lalu. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi semua aktivitas ini ya, sampai pada keputusan pembelian itu pada dasarnya disebabkan oleh adanya kebutuhan konsumen. Nah, kita tahu persis bahwa kita membeli karena kita membutuhkan produk tersebut. Saya kira itu konsep juga yang kita pahami ketika kita kuliah pemasaran, bahwa produk itu dibuat karena adanya kebutuhan konsumen. Ya, itu untuk melihat secara keseluruhan sebenarnya kebutuhan konsumen itu dampaknya nanti ke perilaku konsumen secara menyeluruh sampai pada keputusan pembelian. Nah, kita sekarang lihat, mengingat kembali
teori-teori kebutuhan. Yang pertama, kalau kita berbicara kebutuhan yang paling populer di mahasiswa itu ya itu Abraham Maslow. Dan ini saya kira mata kuliah sebelumnya itu sudah sering disampaikan ini teori kebutuhannya Maslow. Jadi Maslow mengatakan bahwa ada 5 tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan yang paling dasar yang diistilahkan dengan kebutuhan fisiologis, kemudian beranjak ke kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan untuk merasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan yang paling tinggi kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Bisa dilihat lagi sini ya, untuk melihat contoh-contohnya ya. Kalau kebutuhan fisiologis tadi ya bisa kebutuhan dasar, makan, kanan, air, udara, tempat tinggal, ya, kemudian hubungan, kemudian kebutuhan keamanan, berupa perlindungan atau dan stabilitas, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, kemudian kesadaran diri. Ya, ini mengulang saja gambar yang tadi. Nah, konsep ini saya kira kita sudah paham ya, bahwa pada dasarnya kebutuhan itu ada tingkatan-tingkatannya menurut Maslow. Kemudian ada lagi konsep kebutuhan yang kedua menurut David McClelland. Nah, kalau McClelland itu membagi 3 macam kebutuhan manusia. Ya, ini need for achievement, need for affiliation, kemudian need of power. Penjelasannya seperti ini. Kalau need of power itu kebutuhan seseorang akan kekuatan atau kekuasaan. Jadi pada dasarnya menurut McClelland, manusia itu selalu memiliki keinginan untuk memiliki kekuasaan. Ya, dengan kekuasaannya, seseorang itu bisa mengendalikan lingkungannya. Nah, mungkin ini bisa dilihat dari fenomena kalau ada pemilihan gubernur, ya, bupati, apa dan sebagainya, itu banyak orang yang tertarik untuk ikut konstelasi itu. Nah, itu sudah benar, itu menurut David McClelland, bahwa itulah manusia lalu berusaha untuk memiliki kekuatan atau kekuasaan supaya dia bisa mengendalikan lingkungannya. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk afiliasi. Kalau kebutuhan afiliasi, berlaku di perkawinan, memperoleh persahabatan, perlindungan di bagian tertentu. Nah, kalau kebutuhan untuk afiliasi itu seseorang berusaha memenuhi kebutuhan sosialnya. Dia selalu berusaha mengidentikan, kemudian mengikatkan dirinya dengan satu kelompok tertentu dan berupaya sehingga dia seorang tersebut bisa diterima dan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nah, itu sudah disampaikan oleh McClelland. Pada dasarnya manusia itu selalu berusaha mencari teman lah ya, atau bersahabat, dan ada di satu kelompok yang ada pola-pola interaksi antara dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Itu menurut McClelland ya, namanya need of affiliation. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk pencapaian prestasi, achievement. Nah, kalau ini seorang itu cenderung untuk selalu memaksimalkan kinerjanya, selalu ingin mengoptimalkan dia punya potensi. Ya, dengan potensinya itu orang selalu berusaha supaya dia memperoleh pengakuan ya dari orang-orang lain atau orang sekitarnya. Kemudian kebutuhan achievement juga ini mendorong seorang untuk berusaha ya mencapai hasil yang maksimal di setiap aktivitasnya. Ya, ciri-cirinya biasanya disertai dengan sifat percaya diri yang tinggi,
kemudian kecenderungan untuk mengambil resiko, kemudian aktif, ya, aktif untuk melakukan sesuatu sehingga orang tersebut bisa mencapai sesuatu yang sangat optimal atau sangat maksimal. Nah, itu namanya kebutuhan, achievement. Jadi begitu McClelland mengelompokkan yang namanya kebutuhan. Kalau tadi siapa ini Maslow itu membagi kebutuhan menurut tingkatan-tingkatan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih manusia dalam hal memuaskan kebutuhan yang seperti yang kita lihat tadi. Nah, ada beberapa sifat dinamis motivasi yang kita kaitkan dengan kebutuhan. Apakah menurut Maslow tadi atau McClelland? Ya. Yang jelas karakteristik dari motivasi manusia memuaskan kebutuhannya itu karakteristiknya dinamis, ya, artinya tidak statis begitu. Dia selalu cenderung mengalami perubahan. Bagaimana bentuk-bentuk perubahannya? Anda bisa lihat di slide ini. Yang pertama, banyak kebutuhan tidak pernah terpuaskan sepenuhnya. Jadi cenderung manusia tidak pernah atau jarang sekali ya merasakan kepuasan pada satu titik tertentu. Buktinya kita lihat seseorang yang kelihatan sudah mapan, tetapi tetap saja masih berusaha membuat simbol-simbol yang bisa membuat status sosialnya semakin menjadi lebih tinggi. Kan? Kalau sudah jadi bupati, mau lagi jadi gubernur. Ya, kalau sudah jadi gubernur, mau lagi jadi presiden. Jadi kebutuhan itu tidak pernah ada titik berhentinya. Ya, apalagi kalau menurut Maslow tadi kan ada tingkatannya. Kalau kita sudah memenuhi kebutuhan fisiologis, ini ya, kita lihat lagi. Fisiologis, ya, kita cenderung lagi bagaimana supaya kita menjadi lebih aman dan nyaman. Itu tidak cukup, ternyata kita masih butuh lagi kebutuhan sosial. Sudah terpenuhi, kita butuh lagi kebutuhan ego. Dan paling terakhir itu kesadaran diri, ya, atau pencapaian diri, self-esteem. Nah, itulah kebutuhan yang paling penting menurut Maslow. Itu sudah digambarkan oleh Maslow ya. Bahwa kalau kita sudah memenuhi kebutuhan di bawah itu cenderung untuk selalu naik sampai ke kebutuhan yang paling tinggi. Sama juga McClelland. Seorang sudah punya kelompok itu kan sudah terpenuhi kebutuhan afiliasinya. Tapi orang tersebut mau dia yang paling paling berprestasi lah di antara kelompoknya tersebut untuk mendapat pengakuan. Maka itu namanya achievement. Nah, kalau kemudian ada keinginan orang tersebut untuk mengontrol atau mengendalikan orang-orang di sekitarnya, berarti ya ada lagi motif untuk memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk mengendalikan tadi orang-orang di sekitarnya. Nah, itu memang menurut sifat dinamis motivasi seperti itu ya. Kita selalu manusia itu atau individu itu cenderung mendorong tindakan untuk mencapai atau mempertahankan kepuasan ya. Paling tidak dia tidak stabil di satu titik, tapi pada dasarnya seorang itu selalu berusaha ingin mencapai tingkat kebutuhan lebih tinggi lagi. Nah, ini diperjelas lagi oleh yang kedua ini. Setelah kebutuhan baru dan urutan lebih tinggi timbul yang menyebabkan tekanan dan mendorong kegiatan. Oke, jadi saya sudah jelaskan tadi ya, kita cenderung kalau sudah memenuhi satu tingkat, kita mau lagi ke tingkatan kebutuhan yang lebih di atas lagi. Kemudian orang-orang beras macam sasaran akan menetapkan sasaran baru dan lebih tinggi untuk diri mereka.
Ya, jadi sama saja ya. Bahwa pada dasarnya manusia itu cenderung untuk selalu berusaha mencapai sasaran yang lebih tinggi lagi ketika mereka sudah mencapai satu target atau satu tingkatan pemenuhan kebutuhan tertentu, titik tertentu. Ya, saya kira itu yang saya bisa jelaskan sampai di slide ini. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Ya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertanyaannya yaitu, apa yang akan terjadi jika semua kebutuhan manusia itu telah tercapai, mulai dari yang tadi yang dijelaskan oleh Abraham Maslow, mulai dari bawah sampai ke atas, Pak. Itu apa yang akan terjadi jika semuanya telah tercapai? Terima kasih. Ya, itulah tadi Anda bisa lihat sifat dinamis motivasi. Menurut teori tidak ada berhentinya itu. Tidak ada berhentinya. Coba Anda tanya, orang terkaya di Indonesia, apakah dia sudah puas dengan kekayaannya? Pasti mereka akan selalu berusaha paling tidak mempertahankan kekayaannya ya. Tapi pada dasarnya mereka akan selalu berusaha meningkatkan lagi kekayaannya. Kalau sekarang dia kaya nomor 1 di Indonesia, ya target dibuat lebih tinggi lagi. Ya, jadi orang kaya se-Asia, Asia Tenggara, hingga Asia. Jadi konsepnya seperti itu. Ini kalau kita melihat atau meninjau Indonesia sebagai makhluk yang menekankan aspek rasionalitas dan emosionalnya ya seperti ini. Nah, ini artinya kalau kita kaitkan dengan pemasaran, kebutuhan manusia itu tidak akan ada habisnya. Pemasaran juga tidak akan pernah berhenti. Karena tidak ada titik jenuhnya yang disebut dengan kepuasan. Kecuali kalau kita kaitkan lagi dengan apa namanya spiritual, ya mungkin beda ya. Nah, ada orang yang cukup puas dengan keadaan yang sederhana saja, itu beda anunya pendekatannya. Tapi kalau kita lihat dari pendekatan seperti ini, ya pada dasarnya ini ya, secara insting ini ceritanya, secara insting manusia seperti itu. Yang bisa mengerem hanya kesadaran spiritual saja. Banyak-banyak bersyukur kan, syukur dan sabar, ya itu pendekatannya beda. Cuma kan kita sedang berbicara mengenai teori kebutuhan dan motivasi. Jadi memenuhi kebutuhan itu sifatnya sebuah insting ya, menurut ini teorinya McClelland dan Maslow. Ya, saya kira itu, Surya. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi satu teori ya, sebelum saya masuk sini. Saya tersebar-sebar, saya punya ada teori lagi satu tadi. Nah, ini teori apa namanya? Ya, teori Sigmund Freud itu ya, mengatakan sebenarnya pada dasarnya manusia ini ya memiliki 3 jenis struktur kepribadian dalam hal apa tadi ya katakanlah kebutuhan ya. Yang pertama ya. Ini adalah seorang itu selalu berusaha memperoleh kepuasan, artinya tidak ada yang mengerem ya, semata-mata berdasarkan dia mau maka harus ada, itu harus ada itu produk atau sesuatu yang diinginkan. Itu namanya atau prinsip kesenangan. Yang kedua, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, tetapi juga melihat kenyataan, prinsip kenyataan yang ada. Artinya realistis lah. Misalnya kalau saya tanya ke Anda, kamu mau mobil mewah, ya?
Ferrari dan sebagainya. Kalau Anda mengatakan iya, ya, karena pasti lebih nyaman kan, lebih bergengsi dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ego itu lebih realistis. Karena kita tidak bisa beli Ferrari, ya beli Avanza saja lah misalnya. Itu ego. Ya, kemudian ada lagi yang disebut dengan super ego. Nah, super ego ini prinsip ideal. Nah, kalau super ego ini sudah mempertimbangkan aspek-aspek yang sangat 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 sempurna dari sebuah kebutuhan. Ya, bagaimana yang sempurna itu? Ya, itulah yang disebut dengan super ego. Kita membayangkan memenuhi kebutuhan kita yang paling ideal. Ya, kemudian itu tadi bagaimana supaya kita ya itu memenuhi kebutuhan kita, memperoleh kepuasan dengan prinsip kesenangan. Maka ego ini menjadi penengah ya atau penyimbang antara id dan super ego. Jadi kita memadukan antara prinsip yang ideal tadi dengan yang id. Misalnya yang kesenangan itu gini, Anda suka naik motor, kemudian hobinya itu pakai knalpot yang besar suaranya kan, yang besar suaranya yang seperti apa tuh ya, saya di jalan saya lihat ada motor yang bunyinya kayak suara tembakan begitu. Itu kan Anda senang begitu ya, ada kepuasan tersendiri. Nah, kalau super ego itu harus lagi yang ideal ya. Kita melihat apakah orang lain itu setuju dengan itu ya, atau tidak terganggu ketika kita pakai knalpot yang seperti tadi. Ya, kalau kita sudah mempertimbangkan orang lain tadi super ego, maka kita sudah masuk prinsip ego namanya. Ego itu menjadi penyeimbang. Jadi Anda tadi bisa mengerem atau mengurangi, paling tidak tetap bunyi knalpotnya besar, tetapi tidak terlalu mengganggu orang lain. Jadi itu sudah menyeimbangkan tadi itu antara prinsip kesenangan, kepuasan dirimu dengan yang idealnya seperti apa. Yang orang lain suka, Anda juga suka, itu disebut dengan yang ideal. Ego mempertemukan itu. Ya, bahwa kita tetap pakai knalpot istilahnya racing, tetapi jangan terlalu besar bunyinya. Itu sudah ego itu. Ya. Nah, itu menurut Sigmund Freud seperti itu. Teori psikoanalisis namanya. Ini yang sudah sangat tua teori ini ya, tetapi masih banyak dipakai. Ilmu psikologi juga banyak menggunakan teorinya Sigmund Freud dalam memandang psikologi manusia. Oke, saya kira itu jadi sudah 3 toh menurut siapa nih? Maslow, menurut kebutuhan menurut Maslow. Kemudian menurut McClellan. Dan yang ketiga ini menurut Sigmund Freud. Coba nih Anda lihat, bandingkan dari 3 jenis teori itu, ya itu kita bisa melihat bagaimana kalau kita kaitkan dengan perilaku konsumen saat ini, dan Anda bisa melihat diri Anda berada di mana kan. Itu menariknya belajar perilaku konsumen ketika kita belajar mengenai personality atau kepribadian psikologi seseorang. Ya, kira demikian untuk kebutuhan. Ada pertanyaan? Saya sudah mau masuk ke motivasi. Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada, tadi sudah dinamis.
Kita di slide-nya. Ya, kita sini dulu. Sebelum saya perlihatkan gambar modelnya ya, saya kasih lihat dulu. Nah, sekarang kita sudah mau masuk di konsep motivasi. Kita sekarang kaitkan dengan konsep kebutuhan tadi. Ya, menurut gambar yang seperti Anda lihat ini, manusia itu kan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya tadi ya. Di setiap tingkatan atau di setiap golongan, selalu manusia itu berusaha memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka muncul tekanan. Ya. Nah, tekanan ini melahirkan tenaga pendorong. Menurut konsep, untuk mengurai ketegangan, ya, individu akan berjuang melalui perilaku yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi pada dasarnya manusia itu selalu berusaha. Kalau dia menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, kalau tidak terpenuhi itu ada tekanan yang ada di diri manusia. Ya, beri contoh, ya, Anda sebagai anak kan, ya, itu biasa ada ya, sesuatu yang Anda anggap kebutuhan. Katakanlah Anda mau beli HP. Ya. Itu kenapa Anda mau beli HP? Karena Anda merasa membutuhkan HP tersebut. Entah itu memang untuk manfaatnya atau untuk gengsi saja ya. Tapi itu sudah jelas. Itu lahir karena Anda merasa Anda butuh handphone tersebut. Nah, kalau sudah ada perasaan seperti itu, maka itu kan, ya itu tadi sifat alamiah dari manusia itu selalu berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan itu. Itu melahirkan tekanan namanya, atau pressure pada diri seorang individu. Nah, tekanan itu kemudian menjadi tenaga pendorong untuk seseorang berperilaku tertentu. Nah, kalau kita lihat secara gambar, itu bisa dilihat secara lengkap di sini. Ya. Nah, ini sudah melahirkan konsep motivasi. Jadi motivasi itu sebenarnya adalah dorongan psikologi seseorang untuk melakukan sesuatu. Apa yang dia akan dilakukan ini tadi, karena ada masalah ini, kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Nah, sekarang bagaimana supaya ini terpenuhi kan? Kebutuhan yang tidak terpenuhi, tujuan memenuhi kebutuhan. Nah, proses di antara kebutuhan tidak terpenuhi dan bagaimana supaya terpenuhi, proses inilah yang disebut dengan motif. Ya, atau motivasi. Nah, jadi motivasi ini kalau kita lihat ya di sini, kebutuhan tidak terpenuhi secara sistematis atau berurut. Kebutuhan dan keinginan tidak terpenuhi melahirkan tekanan, tekanan melahirkan dorongan, dorongan ya, dalam diri seorang melahirkan perilaku. Kemudian di antara dorongan dengan perilaku itu ada dua hal juga yang pengaruh di situ. Yang pertama belajar, ya, kemudian proses kognitif. Belajar itu kan begini, maksud saya belajar itu bisa dari pengalaman ya, bisa juga karena kita melihat faktanya gitu. Misalnya Anda mau beli HP tadi kan, maka mungkin ada experience atau pengalaman yang membuat Anda memutuskan nanti Anda membeli handphone merek apa, karena sudah yakin betul bahwa ketika Anda memutuskan membeli merek tersebut, itu produknya sudah pasti berkualitas. Ada juga proses kognitif antara dorongan dan perilaku pembelian ini. Kognitif, ya kita berusaha mengetahui dan memahami ya produk yang akan kita mau beli tadi untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi ada proses, ya kita betul-betul melihat secara rasional lah ya, melihat spesifikasinya seperti apa,
ya kecepatannya, harganya. Kita pertimbangkan aspek-aspek rasionalitas sebelum memutuskan pembelian membeli handphone merek apa. Nah, itu akan melahirkan perilaku pembelian. Nah, jadi inilah yang membuat seseorang itu nanti tergerak untuk melakukan pembelian, kan? Karena adanya motivasi tadi. Motivasinya apa? Motivasi seseorang untuk bagaimana kebutuhan tidak terpenuhi tadi menjadi terpenuhi. Nah, saya kira itu menutup penjelasan saya di slide ini. Harapannya setelah tujuannya terpenuhi tadi, Anda sudah beli HP, ya, mereknya sudah merek A misalnya. Nah, itu akan mengurangi tadi nih tekanan yang ada dalam diri seseorang karena satu jenis kebutuhannya sudah terpenuhi. Tapi kan muncul lagi kebutuhan yang lain. Ternyata Anda butuh lagi sepeda motor, wah, itu lagi. Berarti muncul lagi ini alur seperti ini ya, sepeda motor karena HP-nya sudah ada, tapi ternyata ke kampus harus naik PT-PT. Itu Anda anggap bisa menghambat kamu punya perkuliahan ya, membuat lebih lambat datang ke kampus, tidak nyaman, tidak aman, dan sebagainya. Berarti itu kan muncul lagi tuh kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada tekanan, ya. Anda sudah mulai malas ke kampus kalau naik PT-PT kan. Nah, itu sudah tekanan itu. Tidak bisa tidur. Nah, apalagi kalau seperti itu. Nah, itu kemudian mendorong Anda untuk ya nanti berusaha bagaimana supaya bisa beli motor. Hanya minta ke orang tua, kalau tidak bisa di cash, ya dipaksa-paksa orang tua, tidak bisa dikreditkan kan. Nah, itu sudah perilaku. Ya, jadi manusia itu seperti itu, ya, selalu ada saja kebutuhan. Ketika kita menganggap kebutuhan dan keinginan itu ada, maka cenderung kita tergerak untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Oh ya, jadi saya jelaskan dulu, kan ini waktu tinggal 6 menit. Silakan nanti Anda pikirkan apa yang kamu tanyakan. Nanti di link selanjutnya, setelah saya tutup materi ini, baru Anda bertanya ya. Jadi saya tuntaskan dulu. Silakan dipelajari dulu, nanti saya masuk setelah saya selesaikan dulu Zoom ini, karena waktunya terbatas. Saya kira sudah banyak pertanyaan yang muncul. Tapi tunda dulu, nanti kita masuk. Saya buka link lagi yang kedua. Oke, jadi sebenarnya motivasi itu apa? Ya, jadi dari gambaran yang saya berikan tadi, kita sudah bisa punya bayangan lah, apa yang dimaksud sebagai motivasi. Ini ada dua pendapat ya yang memperlihatkan definisi dari motivasi. Saya ambil saja dari buku Sigmund Knuth dan Solomon. Ya, jadi motivasi dalam perilaku konsumen itu adalah dorongan dari dalam diri individu seorang dan memaksa dia untuk berbuat. Dorongan ini dihasilkan oleh tekanan yang timbul akibat dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini sudah cocok dengan model yang saya perlihatkan tadi ya, dengan gambar sebelumnya. Itu ada semua itu. Ya, ada dorongan, ada tekanan, ada dorongan, kemudian ada kebutuhan tidak terpenuhi, dan ada tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Itu kan yang ada di alurnya tadi. Nah, kemudian menurut Solomon juga seperti itu, menyampaikan pendapat mengenai motivasi. Ya. Nah, jadi penekanan juga ada pada konsep itu tadi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi melahirkan tekanan. Tekanan melahirkan dorongan. Dorongan melahirkan perilaku pembelian. Ketika itu sudah terpenuhi, ya maka artinya tujuannya tadi kan sudah tercapai. Nah, itu kemudian feedbacknya adalah orang tersebut akan sudah berkurang tekanannya, karena sudah terpenuhi tadi kebutuhannya. Jadi itu menurut Sigmund dan Solomon sudah menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan motivasi. Ada juga sih sebenarnya pendapat-pendapat yang lain ya, menurut Stanford tapi pada dasarnya hampir sama,
Motivasi sebagai satu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah tujuan tertentu. Kemudian ada William Stanton. Anda nanti sendiri, ya, silakan dipelajari sendiri konsep-konsep ini. Suatu motif kebutuhan distimulasi yang dicari berdasarkan untuk mencapai rasa puas. Jadi penekanannya juga pada bagaimana seorang itu berusaha memenuhi kebutuhannya, ya. Abraham Sperling, motif aktivitas dia ini kan bersama dengan pendapat Sigmund dan Solomon tadi, bahwa motif dimulai dari dorongan dalam diri seorang dan dari dengan penyelesaian diri. Penyelesaian diri maksudnya ketika kita sudah memenuhi kebutuhan yang timbul dari dalam diri seorang. Oke. Ya, lanjut. Ini tadi sudah. Oke, ada lagi teori-teori motivasi. Nah, sekarang kita masuk ke teori-teori motivasi. Itu tadi baru konsep mengenai definisi motivasi. Yang pertama teori insting. Ya, berpendapat bahwa motivasi itu adalah tindakan yang refleks. Tidak semua tingkah laku dapat direncanakan sebelumnya dan dapat dikontrol oleh pikiran. Jadi sifatnya ya refleks saja. Jadi misalnya begini, kita duduk-duduk seperti ini, tiba-tiba ingin makan pizza. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja muncul. Itu kita bayangkan kayaknya bagus saja kalau saya makan pizza. Itu kan muncul, kebutuhan itu muncul tiba-tiba saja, ya. Tidak ada proses yang mendahului atau direncanakan, dikontrol. Maka karena kita sudah menganggap itu kebutuhan, menjadi tekanan mendorong kita untuk memesan pizza. Ya, dipesan atau kita keluar makan pizza. Itu namanya motivasi menggunakan insting. Ya, tiba-tiba saja muncul kebutuhan atau minat tersebut. Yang kedua, teori drive. Motivasi orang yang dipengaruhi kebutuhan dalam dirinya, dan faktor kebiasaan, habit, pengalaman belajar sebelumnya. Ini teori drive ini memperlihatkan ada proses yang mendahului seseorang untuk melakukan memenuhi kebutuhannya dari pengalaman atau dari proses-proses belajar sebelumnya. Yang ketiga, teori lapangan, ya, kita berperilaku karena dipengaruhi oleh lingkungan. Ini kita mau beli tas merek tertentu karena teman-teman kita juga memakai itu. Kita ikut di lingkungan kita. Itu namanya teori lapangan. Ada juga teori prestasi motif sosial. Ya, kita berusaha memenuhi kebutuhan karena lingkungan sosial kita menuntut juga seperti itu.